Halo Surveyor, kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara melakukan perekaman data post processing GPS atau yang lebih kita kenal dengan data RINEX. Adapun yang membedakan kali ini, kita akan melakukannya dengan menggunakan unit GPS yang biasa digunakan di marine atau survei kelautan. Adapun unitnya yaitu unit DGPS Hemisphere Vector VS330. So, gimana caranya? Penasaran? Simak sampai tuntas. Oh ya, perkenalkan sebelumnya saya Bani dari PT Qdos. Qdos Survey Indonesia. Di sini saya mau buat suatu vlog mengenai bagaimana cara mengoperasikan the GPS Hemisphere VS330, khususnya untuk kita merekam data post processing atau data RINEX. Jadi ini unitnya sudah ya. Nah, ini unitnya. Kita akan coba demo untuk pengamatan perekaman data RINEX menggunakan GPS Vector VS330. Itu ada dua cara. Pertama ada yang via USB. Di sini saya sudah siapkan USB-nya. Ada juga yang kita bisa melakukan perekaman menggunakan laptop. Oke. Pertama-tama kita harus USB-nya kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah nyolok, pastikan antena primernya itu udah nyala ya. Oke. Setelah dicolok, kita ini merupakan tampilan menu. Tampilan top menunya itu paling awal tuh seperti ini. Ketika udah nyala, itu ada tampilan waktu, kemudian ada indikator sinyal. Ini ada menu vektor, menu GNSS, diferensial, config wizard, sistem setup, dan data logging. Nah, kita masuk ke bagian data logging. Kemudian kalau seandainya si USB-nya itu sudah nyolok, itu nanti akan muncul itu seperti ini. Nah, dia akan muncul seberapa sisa kapasitas dari USB yang kita gunakan. Nah, ini sekitar 1,9 GB. Kalau seandainya belum nyolok, kita coba cabut. Kemudian kita masuk lagi ke menu data logging. Nah, no disk present. Jadi ya tidak ada ini, tidak ditemukan adanya disk. Oke. Nah, ini udah muncul. Sebelum kita melakukan proses perekaman data, kita lakukan proses setting terlebih dahulu pada menu configuration atau config. Oke, config. Nah, ini ada auto name. Ini ada pilihan. Untuk proses enternya itu pakai yang tombol yang hijau ini ya. Ini ada yes, ada no. Kalau seandainya yes, berarti nanti tidak akan ada muncul untuk menu untuk melakukan pemberian nama. Kalau misalkan no, itu kita lihat teman-teman, ini ada muncul ya. Kita pakai yes aja biar cepet. Ini ada periode. Periode ini maksudnya periode perekaman datanya akan jadi mau per berapa, per interval berapa. Nah, ini ada 1 Hz, 5 second, 10, 15, 30, 60. Ada juga yang paling cepat itu sekitar di 20 Hz, 10, 5, 2. Nah, kita pakai satu saja. Kemudian ini ada file tipe. File tipe ini seperti yang saya katakan di awal, itu ada beberapa macam. Kita bisa record RINEX atau post processing, ada debug, ini khusus untuk
troubleshooting, ada juga RAW. Kalau seandainya kita pilih RAW, itu muncul data di bawah ini, ada menu baru, ada data log. RAW ini merekam data dalam format RAW gitu. Jadi yang keluarannya itu berupa string namanya ataupun binary. Kalau misal kita coba masuk, nah ini kan ada muncul tuh, ada namanya GGA, GLL, GNS, GSA, dan masih banyak lagi. Ada juga format TSS. Ini format TSS ini biasanya untuk format keluaran MRU, itu ada format TSS. Ada juga format binary ya, saya kurang tahu juga sih format binary ini digunakannya untuk apa, RTCM dan sebagainya. Nah, kita coba pakai yang post processing. Nah, ada KML juga, CSP. Nah, kita pakai post processing dan kita input nama. Nah, ini saya kurang tahu sih input nama untuk apa ya, karena kan untuk penamaan file itu kita pilih secara otomatis tadi. Jadi kita coba lewati saja ini ada pun nama yang muncul ini nama dari sebelumnya hasil proses uji coba. Terus kemudian kita harus menginputkan ketinggian antenanya. Dari ketinggian antenanya kita inputkan berapa. Ini kita coba demo, jadi kita inputkan asal dulu aja. Nah, ini ada unit dari ketinggiannya, apakah itu dalam meter atau dalam kaki atau feet. Ini ada tipe pengukuran tingginya, ada strike dan slant. Kalau strike berarti kita ukur tepat pada pusat antena, kalau seandainya slant itu berarti kita ukurnya itu miring jadi ke bagian pinggir-pinggir piringannya dari antena itu. Ini antena model kita masukkan, tapi kita masukkan sesuai antena yang kita gunakan. Ini A45. A few moments later. Antena modelnya sudah kita inputkan. Kemudian kita coba balik lagi ke menu sebelumnya, back, dan kita coba proses start recording. Nah, untuk proses recording ini, karena kan yang kita perlukan itu hanya data posisi, jadi yang kita utamakan itu, yang kita gunakan itu sebenarnya hanya antena primer saja gitu, antena primer yang tipe A45. Antena tipe A45 ini itu antena yang ini yang flat ini. Nah, ini antena tipe A45. Ini yang primernya. Ini kalau ada di bawahnya ada MD model A45 hemisphere. Oke. Nah, sedangkan antena sekundernya itu antena heading ini digunakan untuk memperoleh si nilai headingnya tadi, karena kan ketika ada dua receiver, ada dua antena yang menerima dua posisi, itu kita bisa peroleh dan si vektornya gitu antara dua posisi tersebut. Nah, vektornya ini itu vektor headingnya tadi. Jadi si heading ini arahnya itu dari antena primer ke antena sekundernya. Oke. Ini kita coba proses record mulai dari jam 14.08.55 dan antena primernya itu standby ya, karena di sini agak diapit oleh gedung-gedung, jadi mungkin
agak kurang bagus sinyal yang diterima, agak mati nyala untuk yang headingnya. Oke, start recording. One hour later. Pukul 15.35 kita coba matikan. Untuk mematikannya hanya tinggal posisikan pada menu ini, kemudian oke. Dan kembali ke menu. Setelah itu kita akan coba convert ke Linux. Oke, jadi setelah kita melakukan recording kemarin pakai USB, itu kita sekarang coba mengkonvert data yang binary kemarin ke format Linux ya. Nah, sebelumnya untuk mengkonvertnya itu kita membutuhkan software untuk melakukan konversi. Softwarenya itu teman-teman bisa peroleh di ini ya, hemisphere.gnss.com. Nah, setelah masuk ke webnya, itu tinggal masuk ke bagian resource and support. Bagian resource and support, nanti ada firmware and software. Masuk. Nah, ini cukup ini download yang Linux desktop versi 1.93. Nanti mungkin versinya akan berubah seiring dengan adanya update. Tapi yang sekarang kita pakai yang ini. Selain itu di sini juga ada berbagai software yang mungkin berkaitan untuk GNSS Hemisphere. Ada Pocket Max, RigArm, itu punya fungsi masing-masing, Vector, XLS, SLX juga. Nah, sekarang kita coba download. Sudah terdownload, kita buka dan kita coba install. Ini tinggal next saja. Oke. Nah, setelah terinstall, kita coba buka ininya, software tersebut yang ini, Linux desktop. Nah, tampilannya sederhana ya, jadi cuma ada file dan help. Klik file, new profile. Nah, ini load binary file. Kita cari file hasil rekaman kita kemarin. Nah, ini ada beberapa file ya, jadi USB yang sama, karena sebelumnya saya sudah mencoba beberapa kali, dan yang terakhir kali kita coba itu yang namanya ini, yang hemi_10.bin. Open. Nah, ini muncul seperti ini ya tampilannya. Ini ternyata ada yang shared name itu AADDDD. Jadi kemarin kita nggak atur namanya. Ternyata yang kemarin untuk penamaan itu penamaan setnya ya, nama setnya. Kita coba ini aja. Kita coba namanya ini aja, kita aja set numbernya 1 aja, observer company-nya Qdos, dan ini kita biarkan aja serial number dari receiver kita terisi otomatis, receivernya juga, firmware-nya juga terisi otomatis. Nah, ini antena serial number, kalau seandainya kita mau masukkan boleh masukkan, kalau enggak pun enggak masalah. Ini semuanya udah terisi. Nah, ini ada binary file yang ini ya, asal datanya. Ini ada outputnya, jadi ada observation file output, ada navigation file output. Nah, ini kita langsung aja ini pilih, ada Linux 2, ada Linux 3. Langsung kita coba yang Linux 3 dan proses Linux.
Nah, ini ada ini ya, ini muncul demikian, kemudian oke aja. Nah, kalau seandainya prosesnya sudah selesai, itu akan muncul seperti ini. Nah, hemi underscore 10.23 O dan .23N. Jadi mungkin sekian untuk tutorial bagaimana cara melakukan proses recording data Linux menggunakan GNSS Hemisphere Victor VS330. Semoga bermanfaat.